Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang pemuda yang dia mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Dia merasa tidak bisa menyelesaikan masalahnya seorang diri dan dia merasa berputus asa. Kemudian datanglah ia ke rumah Pak Tua yang sudah terkenal dengan kearifan dan kebijaksanaannya. Kemudian di rumah Pak Tua, dia bercerita tentang masalah dalam hidupnya kepada Pak Tua. Dan Pak Tua mendengarkan dengan seksama. Pada kesempatan itu, setelah bercerita, Pak Tua mengambil segenggam garam dan segelas air untuk dicampur dan diaduk oleh Pak Tua dan diminta untuk meminumnya oleh pemuda itu. Kemudian pemuda itu ditanya oleh Pak Tua, "Wahai anak muda, bagaimana rasanya?" "Sangat asin, Pak Tua." Kemudian Pak Tua tersenyum kecil dan mengajaknya untuk pergi ke sebuah telaga yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian di telaga itu Pak Tua juga menaburkan segenggam garam ke dalam air telaga itu dan mengaduknya dengan sebatang kayu yang cukup panjang. Kemudian meminta pemuda itu untuk meminum air telaga itu yang sudah tercampur dengan garam. Kemudian pemuda itu ditanya kembali oleh Pak Tua, "Wahai anak muda, bagaimana rasanya untuk air yang sekarang?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Tidak ada rasanya." "Apakah kamu merasakan ada rasa asin di dalam air itu?" Kemudian sang pemuda menjawab, "Tidak, Pak Tua, tidak ada rasanya." Kemudian Pak Tua menepuk pundak sang pemuda dan memberi nasihat kepadanya, "Wahai anak muda, dengarlah. Kepahitan hidup dalam kegagalan hidupmu itu seperti laksana segenggam garam tadi. Garam yang saya taburkan itu ukurannya sama, tetapi kamu bisa merasakan perbedaan rasanya. Yang pertama kamu merasakan asin dan yang kedua kamu tidak merasakan rasa asin itu. Dan segenggam garam itu ibarat kata permasalahan dalam hidupmu, tergantung dengan wadahnya. Kemudian dan wadah itu adalah hatimu. Maka jangan jadikan hatimu itu sempit seperti gelas, tetapi buatlah hatimu seluas telaga yang dapat menyerap masalahmu, masalah hidupmu yang akan engkau hadapi." Pemirsa di TV yang dirahmati Allah, dari cerita tadi kita bisa mengetahui bahwa kelapangan hati itu adalah rasa aman, rasa tenang, sehingga kita bisa merasakan bahagia yang terus-menerus dalam hidup kita. Kita bisa merasakan bahagia apabila hati kita tenang. Kita tidak mempermasalahkan permasalahan yang hidup di dalam hati kita itu terlalu berat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita agar tetap berlapang hati ketika menghadapi masalah? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama yaitu menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus menyadari dan meyakini bahwa masalah yang datang kepada hidup kita itu atas kehendak Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2-3, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 2, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya setiap kesusahan, bersama kesusahan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah sudah berjanji dalam surat ini bahwa Allah akan memberi kesusahan dalam hidup kita dan akan memberi solusi untuk masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan di akhir kultum ini, marilah kita jadikan sabar dan juga sholat sebagai jalan untuk memperoleh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisobri wassalah. Sesungguhnya
sholat dan sabar itu menjadi pertolongan dari Allah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.